Setiap mulut kami berbicara, setiap mulut kami memuji muliakan namamu Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang menguatkan setiap kami Tuhan. Dengan Roh mengamalkan Allah setiap kami Tuhan. Dengan Roh Kudus yang mengamalkan setiap kami dalam nama Yesus Kristus. Biarlah syukur Allah,
Tuhan besar Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Kami percaya Tuhan. Biarlah mengalir Tuhan, puji-pujian mengalir ke setiap kami, mengalir firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan dan mudah-mudahan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Roh-Mu semakin menyala-nyala ke setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami satu persatu dengan kuasa-Mu mengalir ke setiap kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Untuk tebus setiap semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur semuanya. Haleluya, dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya, shalom. Shalom, sekali lagi shalom. Haleluya. Ada seperti sukacita tempat ini, lambaikan tangan saudara. Sukacita mengalir ke tempat ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Kita pujikan Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Sorak-sorak. Haleluya. Tiga yang punya dari hati ke hati, besar cinta punya dari generasi ke generasi. Doakan sakit, doakan
Kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mementerkan kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya dalam
kesempatan yang terbaik buat kami kembali ada di rumah Tuhan. Bersama-sama kami telah menaikkan pujian penyembahan kami, dan saatnya untuk kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan sendiri berbicara atas kami, buat kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya setiap kami Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengalami Tuhan, bahkan menjadi bejana-bejana Tuhan yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pujian penyembahan yang dapat kami persembahkan, dan jika ada kuasa gelap roh jahat yang coba mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa membungkus setiap kami, baik kami yang ada di ruangan ini maupun setiap anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah lewat live streaming ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Kita kembali bersyukur untuk waktu yang baik, di mana kita bersama-sama kembali menikmati akan hari kemerdekaan ya. So bangsa Indonesia sekalipun tidak seperti tahun-tahun yang lalu dengan kemeriahan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi dengan banyak pembatasan ya, kita tetap merasa bersyukur bahwa negara kita sudah bisa mencapai 75 tahun Indonesia merdeka. Namun memang kita masih melihat di sana sini terjadi banyak hal-hal yang mungkin belum memuaskan beberapa pihak atau pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa dirinya belum mengalami kemerdekaan yang sebenarnya. Tetapi kita bersyukur di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Tadi pujian barusan kita nyanyikan bahwa Tuhan sudah memanggil kita menjadi bejananya. Ya, Dia menetapkan, menentukan kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Nah, Tuhan bermaksud supaya lewat hidup kita, lewat umat-umatnya, lewat orang-orang percaya, tadi dikatakan Tuhan dimuliakan, ya. Lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Nah, bagaimana kita bisa mempermuliakan nama Tuhan kalau kita sendiri belum mengalami yang namanya kemerdekaan secara roh? Karena banyak orang yang masih mungkin merasa bahwa dia sudah anak Tuhan, dia sudah sebagai orang Kristen, tapi masih terbelenggu atau masih terpenjara oleh bermacam-macam hal. Ya, itulah sebabnya hari ini kita akan bersama-sama mau belajar tentang bagaimana kita mengalami kemerdekaan sejati, ya, atau kemerdekaan yang sebenarnya yang sudah dilakukan, sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib. Kita akan bersama-sama membuka ayat firman Tuhan dalam kitab Yakobus. Kita akan bersama-sama melihat satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Saya mengajak saudara baik yang di ruangan ini maupun di rumah untuk kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-25. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya,
ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sama-sama kita katakan amin. Saya bacakan sekali lagi ayat firman Tuhan ini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini firman Tuhan katakan ada kalimat yang dikatakan hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu adalah hukum yang memerdekakan. Di dunia ini saudara kita masih lihat pemutarbalikan hukum, ya. Hukum di dunia ini kadang-kala tidak bisa berpihak kepada yang benar. Bahkan justru ada yang memutarbalikkan hukum, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini hukum dunia. Dunia begitu. Biasanya dunia berpihak kepada yang kuat. Kuat uangnya, ya. Kuat posisinya, kuat pengaruhnya. Sehingga saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bahwa kita melihat banyak keterbatasan hukum yang diciptakan oleh manusia. Banyak orang menjadi pembela hukum, tetapi ternyata kita melihat justru mereka yang Alkitab juga mengatakan mereka yang menyalahgunakan hukum itu kadang-kala untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi. Nah, saudaraku, di sini kita melihat Tuhan memberitahu kita ada hukum yang sempurna. Ya, hukum yang sempurna artinya namanya sempurna di atas ya. Yang artinya hukum yang sempurna itu tidak bisa memihak. Ya, kalau sudah sempurna ya nggak ada lagi yang bisa menandingi kekuatan hukum ini. Nah, Tuhan katakan hukum itu adalah hukum yang bisa memberi kemerdekaan kepada setiap orang. Hukum apakah itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu hukum yang dimaksud itu adalah hukum Allah. Ya, di dalam Perjanjian Lama ada yang namanya hukum Taurat. Dengan demikian banyak aturan-aturan yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Tetapi ketika Yesus mengajar, Yesus mulai memberitahukan tentang hal-hal penting di dalam hidup bermasyarakat, bahkan bernegara. Terlebih Tuhan memberitahu tentang hukum-hukum yang harus dilakukan oleh setiap manusia, tentang kekekalan. Tuhan memberikan dari sekian banyak hukum itu disempurnakan oleh Yesus. Bukan berarti hukum Taurat itu salah, tetapi hukum Taurat ini disempurnakan oleh Yesus dengan hanya dijadikan dua hukum, yaitu hukum kasih. Sehingga Tuhan berkata, ketika manusia belajar meneliti, ayat yang ke-25 bagian A di situ dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum ini, atau hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, atau yang saya katakan tadi hukum Allah, hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, ya. Lalu yang kedua, Tuhan katakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba kalau hukum ini diterapkan secara benar, saya yakin gak akan ada
penuntutan hukum seperti yang terjadi di dunia. Coba bayangkan itu. Pertama, Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, ya. Terus juga Tuhan katakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba kalau manusia mencintai sesama manusia seperti mencintai dirinya sendiri, pasti tidak ada orang yang akan saling menghancurkan, tidak ada orang yang akan saling membunuh gitu ya. Kalau dia mencintai dirinya sendiri, sesama manusia seperti dirinya sendiri, kira-kira ada orang nggak saling menyakitkan? Gak ada. Makanya ini dikatakan hukum yang sempurna. Mungkin kita lihat sebentar, kita baca dulu di dalam Injil Markus pasal yang ke-12. Markus pasalnya yang ke-12, kita baca ayatnya yang ke-28. Mulai ayat 28 kita baca ini. 23. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, jadi Tuhan katakan tidak ada hukum yang menandingi, tidak ada hukum yang lebih baik dari kedua hukum ini. Maka dikatakan tadi, diteliti bahwa hukum ini adalah hukum yang sempurna. Ya, hukum yang sempurna. Bahkan Tuhan katakan hukum yang bisa memerdekakan orang. Puji Tuhan, Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya di bawah tadi dikatakan, dan hukum. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksana jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Nah, orang yang bertanya dan berkata-kata dengan Yesus, dia katakan apa? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Jadi orang yang meneliti hukum yang sempurna ini, dikatakan di pembacaan kita tadi, ketika dia meneliti hukum ini di Yakobus tadi, dikatakan bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi di sini dikatakan dan ia bertekun di dalamnya. Jadi orang yang bertekun di dalam hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, di sini dikatakan ketika dia bertekun di dalamnya, tidak hanya menjadi pendengar. Banyak orang hanya jadi pendengar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan katakan di sini, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Nah, rupanya terjadilah banyak sekali persoalan di dunia ini karena mereka nggak jadikan hukum Allah ini, hukum Tuhan itu sebagai pegangan. Bahkan di sini dikatakan justru mereka melupakan. Nah, orang-orang yang melupakan ini pasti tidak akan mengalami apa yang Tuhan katakan di bawah. Tuhan katakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia
penuh atau kemerdekaan yang sejati adalah orang yang di sini firman Tuhan katakan sungguh-sungguh mentaati hukum Allah itu. Memang tidak gampang, saudara. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri? Nah, otomatis kalau kita mengasihi diri kita sendiri seperti diri kita sendiri, ya ketika kita lapar, kita ingat orang-orang yang sedang lapar juga. Oh, aku pengen makan. Oh, ada teman-temanku yang sedang kelaparan. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengasihi seperti mengasihi dirinya sendiri. Nah, saya katakan itu sesuatu yang gak gampang. Tapi kalau kita bertekun di dalam itu, di dalam ajaran itu, di dalam hukum-hukum Tuhan, maka kita mengalami kemerdekaan sejati. Yang Tuhan katakan di sini, berbahagia. Siapa yang ingin berbahagia? Saya yakin semua kita ingin bahagia. Amin. Tetapi firman Tuhan katakan, kenapa tidak berbahagia? Karena di sini banyak orang, mereka hanya menjadi pendengar dan hanya mendengar, dan di sini dikatakan untuk melupakan. Jadi melupakan ajaran, melupakan hukum Tuhan. Nah, tadi yang bertanya, seorang yang bertanya dengan Yesus, karena dia ingin meneliti, dia ingin lebih dalam ajaran Tuhan itu. Tuhan katakan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Artinya sudah dekat dengan kerajaan. Satu lagi kita lihat ada yang juga bertanya kepada Yesus di Injil Lukas tentang hukum ini. Mungkin juga termasuk kita bertanya-tanya tentang hukum Tuhan ini. Nah, kita lihat jawabannya. Lukas pasal 10. Ya, Lukas pasal 10 mulai ayat yang ke-25. Kita baca lagi. Sudah ketemu? 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Terus, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ayat 36, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia?"
dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Dari 3 contoh tadi, pertama siapa saudara? Imam-imam. Lalu yang kedua, orang Lewi. Lalu yang ketiga, orang Samaria. Maksudnya siapa yang bertindak dari 3 orang ini, yang bertindak sebagai seorang sesama manusia, mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Di situ ada golongan para imam yang ternyata mestinya secara logika, ya, para imam, pemimpin-pemimpin umat ini mestinya mereka lebih baik daripada orang Samaria. Apalagi orang Lewi. Lewi ini pilihan Tuhan, umat-umat Allah mestinya. Tetapi ternyata di kedua orang ini atau gambaran kehidupan sesama manusia ini tidak ada pada mereka. Tetapi ternyata ada pada orang yang ketiga, yang di sini dikatakan seorang Samaria, yang notabene sebetulnya dia bukan orang pilihan. Orang Samaria ini sebetulnya orang-orang yang tidak diselamatkan, tetapi ternyata di sana ada kemurahan Tuhan di dalam dirinya. Dia melakukan apa yang difirmankan oleh Allah, sekalipun dia mungkin orang yang tadinya tidak percaya Allah. Dan akhirnya Tuhan membenarkan dia. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-36 tadi, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini, penyamun itu. Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Baca sama-sama mulai kata Yesus 23. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang dibenarkan Tuhan adalah orang Samaria ini, yang dikatakan, saya ulangi, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini yang ada pada Yesus. Ketika Yesus jumpa dengan orang yang sakit, ketika Yesus jumpa dengan orang yang kesulitan, dia tergerak belas kasihannya. Nah, rupanya ada di dalam hati seorang Samaria ini juga. Nah, Tuhan mau juga ada dalam diri kita. Nah, inilah yang dikatakan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Coba bayangkan apa yang dilakukan oleh orang ini. Dikatakan ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Ya, perhatikan, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Si Tuhan sedang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini orang Samaria yang baik hati, yang Tuhan katakan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri, ini yang dilakukannya. Sehingga ahli Taurat ini dia bertanya, Tuhan Yesus bertanya kembali kepada siapakah yang dimaksud dengan orang yang mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Dia bilang orang yang ketiga itu. Makanya Tuhan katakan, pergi, perbuatlah demikian. Jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah anak Tuhan, sudah orang percaya, tapi roh yang ada pada kita masih seperti roh yang ada di imam-imam yang tidak peduli ini, saudara. Coba mereka lihat dari jauh. Dikatakan di sini, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi lewat begitu saja. Artinya orang yang tidak pernah punya kepedulian dengan sesama. Demikian juga orang Lewi. Di sini dikatakan, demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.
buru-buru mendekat, apalagi balut lukanya, ya, membalut lukanya, menggendong, mengangkat orang ini, dinaikkan ke hewan tunggangan itu, saudara. Dia berjalan nuntun sampai dibawa ke penginapan. Sampai di penginapan dikatakan dia beritahu kepada pengurus penginapan ini, memberi uang kepadanya, ini ada uang, dikatakan rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya kembali. Artinya kita melihat ada kepedulian yang luar biasa. Inilah yang dikatakan mengasihi saudaramu seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang saya katakan tadi, tidak gampang memang kalau bukan pertolongan Tuhan mengasihi orang yang sudah terlihat, apalagi di sini sudah babak belur rupanya, ya. Orang ini sudah babak belur, ada luka-lukanya, ya. Boro-boro megang orang ini, ya. Dari jauh saja dilihat. Tapi orang Samaria, orang yang dikatakan melakukan firman Tuhan itu, dia katakan, firman Tuhan katakan dia datang membersihkan, membalut lukanya, ya. Artinya memiliki perhatian yang luar biasa. Di sini dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ketika ini ada pada kita, Tuhan katakan pergi, perbuatlah demikian. Artinya orang-orang yang mau mempraktekkan kasih itu adalah orang-orang yang merdeka. Kalau dia masih terbelenggu, ya, dia masih terbelenggu, dia belum merdeka, akan kesulitan untuk menerapkan hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang ini, yaitu hukum kasih. Nah, itu sudah dilakukan oleh Yesus. Kita adalah pengikut-pengikut Yesus. Dikatakan dia telah meninggalkan teladan untuk kita harus mengikuti jejaknya. Pengikut Kristus harus juga meneliti hukum yang sempurna, harus juga hidup di dalam hukum yang memerdekakan. Bahkan di sini dikatakan tidak hanya mendengarkan untuk melupakannya, tetapi Alkitab mengatakan sungguh-sungguh melakukannya, maka dia yang akan berbahagia. Orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh itu bukan karena paksaan, bukan karena terpaksa. Oh, ini harinya saya mau berdoa, ini harinya saya mau ibadah, ya. Jangan karena paksaan, betul-betul ada dorongan di hati kita untuk mendekat dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Terlebih di sini Tuhan katakan tidak hanya menjadi pendengar, tetapi Tuhan mau menjadi orang-orang yang mempraktekkan. Saya ulangi, dikatakan di Yakobus pasal 1 tadi dikatakan, jadi bukan hanya mendengar, hanya menjadi pendengar. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi Tuhan katakan bertekun di dalam hukum ini, saudara. Menggeluti hukum ini, ya. Kita belajar, tadi dikatakan meneliti hukum. Nah, orang yang meneliti hukum, satu ayat firman Tuhan kita lihat di 1 Korintus 13. 1 Korintus pasal 13 kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nanti saudara baca di rumah, ya. Hukum kasih, ya. Ini kasih itu hukumnya Tuhan yang Tuhan mau supaya kita dengar, kita lakukan di dalam diri kita. Mungkin saya ingin beberapa ayat saja kita lihat di sini. Dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 saja kita baca. 2, 3. Sekalipun, kita baca bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata
dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini yang harus kita teliti tiap-tiap hari. Ya, dilihat kasih itu sabar. Kira-kira aku sudah sabar belum? Kasih itu murah hati. Murah hati itu artinya apa sih? Murah hati. Apa? Mudah menolong ya, suka menolong. Murah hati itu sama dengan orang yang suka menolong. Ya, terus ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi tidak cemburu. Lihat orang punya ekonomi lebih bagus, dia bisa lebih bagus dari saya, atau punya mobil lebih bagus, rumah lebih bagus. Ya, kadang-kala banyak orang cemburu. Wah, itu kan karena pelihara lebih ngepet. Ada orang kan begitu ya. Oh, kenapa rumahnya kok bagus-bagus ya, mobilnya bagus-bagus? Oh, karena pelihara tuyul. Padahal karena memang dia bekerja keras, dia memang kerja betul ya. Kecuali kalau kau tidak kerja apa-apa, memang langsung manggrong ya, bisa saja dari mungkin dari seperti itu. Tapi kalau memang dia bekerja, dia melakukan dan memang ada berkat, dia bisa membangun, dia bisa punya ini dan itu, ya lantas. Nanti diminta supaya kita tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, jadi kita diharapkan ada sopan santun. Ya, di Jawa ini terkenal dengan unggah-ungguh ya, kesopanan. Ya, mungkin agak berbeda dengan kami yang di Sulawesi dengan yang di Sumatera sana, agak keras-keras. Orang Jawa terkenal dengan kelembutan, kesopanan. Dan sampai kita tidak sopan, Tuhan mau hidup kita sopan. Ya, anak menghormati orang tua. Ya, kadang-kadang kan ada anak yang ya berani sama orang tua, tidak sopan sama orang tua. Ya. Terus dikatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, di banyak orang kan untuk keuntungan diri sendiri masa bodoh, bisa menghancurkan orang lain. Ya, orang kalau ingin untuk kepentingan sendiri itu kadang-kala yang kalau kita lihat di televisi saat-saat ini untuk kepentingan sendiri. Banyak ketika ditanya, oh karena keperluan, kebutuhan hidup, dia harus juri, dia harus membunuh, dia harus korupsi dan lain sebagainya karena keperluan untuk kebutuhan diri. Tuhan bilang di sini supaya kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ya tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, ya tidak pemarah.
kekuatanmu, segenap akal budimu. Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah kemerdekaan yang Tuhan ingin buat, sehingga kita mengalami kebahagiaan hidup di dunia ini, bahkan sampai bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kita memang masih melihat di bangsa kita ini atau di dunia ini hukum-hukum yang terbalik juga. Masih banyak kita melihat penyelewengan hukum. Tapi percayalah, ketika kita umat-umat Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus, mulai meneliti, mempelajari hukum yang sempurna itu, hukum yang memerdekakan orang, yaitu hukum Allah, hukum kasih itu, maka kita akan melihat satu saat bukan hanya gereja, tetapi bangsa ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena di dalam bangsa ini hanya terdapat orang-orang yang memiliki kasih, tidak lagi mementingkan diri sendiri, orang-orang yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dimuliakan oleh Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan di dalamnya yang bisa menerapkan hukum Allah itu, hukum yang sempurna. Satu kepedulian kita terhadap bangsa ini. Kita mungkin tidak bisa banyak berbuat untuk bangsa ini dengan tindakan nyata, tetapi ada satu yang Tuhan minta, yaitu lutut kita. Tuhan katakan, berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Kita berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Indonesia 75 tahun merdeka. Kita percaya kita akan melihat campur tangan Tuhan terjadi. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu kesewenang-wenangan. Bahkan mungkin kita masih melihat orang-orang yang ingin akan kehancuran bangsa ini. Ada orang-orang yang tidak peduli untuk kemajuan bangsa ini. Tapi kita sebagai orang percaya, Tuhan sudah berfirman,
bahwa kita harus berdoa, kita harus peduli untuk bangsa di mana Tuhan percayakan kita tinggal di dalamnya. Supaya Tuhan katakan bangsa ini sejahtera. Kalau bangsa ini sejahtera, kita yang ada di dalamnya juga akan menikmati akan kesejahteraan. Haleluya. Kalau bangsa ini selamat, kita juga akan mengalami akan keselamatan yang Tuhan nyatakan. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus. Ingatlah bahwa itu ada di pundak saudara dan saya. Tuhan katakan pergi jadikanlah semua bangsa. Mungkin kita tidak pergi ke bangsa-bangsa, kita pergi ke saudara-saudara kita. Kita datang kepada saudara-saudara kita dengan iman. Kita doakan bangsa ini, doakan saudara-saudara kita yang ada di bangsa ini. Mungkin belum melakukan hukum yang benar, belum mempraktekkan hukum yang benar. Mungkin masih banyak orang yang mencintai diri sendiri, memperkaya dirinya sendiri. Tapi hari ini kita mau berdoa supaya ada kepedulian satu dengan yang lain. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah ampunilah, oleh anugerah pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami ke padamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, haleluya, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan Tuhan, haleluya, dan pulihkan kembali negeri kami, haleluya. Mari kita berdoa, kita bersyafaat untuk bangsa kita, haleluya. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemerintahan kami Tuhan. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Kami berdoa untuk Indonesia, agar Indonesia penuh
hukum, mereka menjalankan hukum yang benar, hukum yang baik di Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 dapat diterapkan di Indonesia secara benar. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, turun berkat-Mu atas bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa kami diberkati oleh Tuhan, bangsa kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami rindu melihat bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Biar di ulang tahun yang ke-75 ini, turunlah anugerah-Mu Tuhan, turunlah berkat-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala masalah-masalah bangsa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan, hentikan dari COVID-19. Kami berdoa merdeka dalam nama Yesus Tuhan, merdeka di dalam nama Yesus. Kami merindukan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, Indonesia banyak jiwa diselamatkan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertekun lutut mengaku bahwa benar Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki ketahanan pangan, bahkan juga ketahanan politik, hukum, dan semua yang ada di bangsa kami. Kami berdoa semua yang terbaik dari Tuhan turun atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh mengalami akan kelimpahan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya doa kami untuk bangsa ini didengarkan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dari tempat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, dan seluruh pejabat-pejabat tinggi di bangsa kami. Berkati mereka dengan hikmat Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan hukum yang benar di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang menyalahgunakan hukum di Indonesia. Sadarkan mereka, tobatkan mereka. Oh, kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sehingga terjadi transformasi di Indonesia ini Tuhan. Kami ingin melihat semua di bangsa kami memiliki roh takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Kami sudah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita menyanyikan pujian Dia Tak Pernah Gagal. Kita akan memberikan persembahan kita. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dia Allah, Raja segala raja, kekuatan periksaan dan batu. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Haleluya, Yesusku Haleluya, Yesusku Haleluya, Yesus saja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dialah Raja segala raja, kekuatanku, perisaanku, dan membantu. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Haleluya.
kami Allah pemenang, Allah yang memberikan kami juga kemenangan, bahkan membuat kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah kemerdekaan sejati akan benar-benar kami alami, sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan yang penuh dari Tuhan, karena kami menuruti hukum-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami berdoa dari tempat ini untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir karena sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Engkau lawat setiap anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kekuatan firman-Mu menyertai mereka hari ini, besok dan seterusnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan anak-anak-Mu, Engkau kembalikan berlipat kali ganda di setiap usahanya. Apa yang dikerjakannya Tuhan membuat semua berhasil. Bahkan yang mengembalikan milik Tuhan, Tuhan sudah berfirman akan membuka tingkap langit surgawi untuk mencurahkan berkat sampai berkelimpahan di setiap usahanya. Terima kasih Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya Tuhan membuat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, semua doa-doa yang dinaikkan, dipanjatkan oleh setiap anak-Mu di tempat ini, di ruangan ini, maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, kami percaya Tuhan jawab, Tuhan adakan seperti apa yang dirindukan oleh umat-umat-Mu. Karena Tuhan sudah berfirman, mintalah maka akan diberi, cari maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kami percaya itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan pulang. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami untuk menikmati Sabat Tuhan, hari kenikmatan, hari yang mulia, hari berkat Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah serta sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami akhiri ibadah kami pada siang ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah, tangan-Mu menyertai.
kuat